Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku yang terkasih di mana saja berada, selamat berjumpa di video saya hari ini. Saya di sini sedang curhat lagi bagaimana kita itu hidup tanpa orang lain ya. Teman-temanku semuanya, kita intinya tidak bisa hidup dengan tanpa orang lain ya. Dimanapun kita berada tidak bisa hidup kita dengan tanpa bantuan orang lain. Waktu kita terlahir sampai kita sebesar ini tetap kita harus ada orang lain, tempat kita curhat, tempat kita berkeluh kesah, ataupun tempat kita untuk berbicara mengenai keadaan kita, keadaan teman kita, majikan kita dan semuanya. Tapi intinya kita tidak tidak boleh menjelek-jelekkan orang lain ataupun ngerumpi keburukan orang lainnya. Teman-teman, yang kita bicarakan di sini adalah kebaikan, di mana kita beradaptasi kepada lingkungan kita, kepada teman-teman kita, kepada majikan kita, ataupun kepada anak-anak kita semuanya ya teman-temanku. Ini masih sangat pagi teman-temanku, dimanapun teman-temanku berada ya. Saya ucapkan selamat berjumpa lagi dan selamat menikmati video yang saya curahan hati saya ya teman-teman ya. Intinya di sini kita membicarakan bagaimana kita tidak bisa mandiri, tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain ya teman-teman. Dan begitu juga keadaan kita harus tetap berpositif thinking, kita harus tetap berpikiran positif, kita tidak boleh putus asa dan kita tetap semangat. Dan teman-temanku yang sedang menjaga orang tua, yang sedang menjaga orang tua di rumah sakit, yang sedang tasau, yang sedang bekerja dimanapun saja berada, pokoknya di perantauan. Kita di perantauan juga nggak bisa hidup sendiri tanpa orang lain ya teman-teman. Di sini maaf, saya habis minum air jadi agak nggak enak tangan saya teman-teman ya. Ini tangan saya agak begitu kesemutan teman-teman ya, karena saya kemarin alhamdulillah ya teman-teman, waktu 4 bulan yang lalu saya dalam keadaan dilema yang sangat tinggi mengenai tentang kesehatan saya. Kalau udah berumur 40 tahun ke atas itu teman-teman, kita siap-siap sudah untuk bagaimana agar kita tidak sakit ya teman-teman ya. Dan saya waktu itu sungguh saya di sini tidak pernah ke rumah sakit, sehingga saya mempunyai darah tinggi yang begitu tinggi banget, hampir saya stroke. Tapi alhamdulillah dengan kesabaran saya dan saya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya selalu disiplin dengan apa kata dokter dan makanan saya. Alhamdulillah sekarang darah tinggi saya sudah normal kembali di antara 140 ke bawah teman-teman. Kemarin sungguh sampai 237, kalau bukan kemurahan Tuhan mungkin saya sudah stroke teman-teman. Dan saya butuh bantuan orang lain seperti itu, maksudnya butuh bantuan orang lain, support dari orang lain, nasihat dari orang lain. Ternyata memang kita tidak bisa hidup sendiri. Saya merasa bahwa diri saya itu sangat sehat, tidak sakit, walaupun darah saya tinggi. Saya setiap 6 bulan sekali mesti periksa ke dokter teman-teman. Itu darah saya mesti 197, itu paling rendah. 197 198 itu paling rendah teman-teman. Dan mencapai puncaknya itu sekitar Agustus September teman-teman, itu saya mencapai 237. Itu dengan keadaan saya yang sangat lemah dan saya benar-benar sakit waktu itu teman-teman ya. Dan saya merasa bahwa diri saya orang yang tidak pernah sakit, kenapa saya harus seperti ini, seperti itu. Dan ternyata memang kita tidak boleh mengedepankan ego bahwa kita itu tidak pernah sakit, bahwa kita itu tidak pernah sakit dan tidak butuh orang lain ataupun tidak butuh dokter. Dan saya memang tidak pernah minum obat dokter teman-teman. Dan 2 bulan berikutnya saya masih dalam keadaan bulan 12 bulan November 12 saya masih dalam keadaan 197 teman-teman. Saya cek 6 bulan sekali, itu saya medikal masih 197. Dan alhamdulillah belum Januari saya cek ke dokter ya. Itu pertama kali saya cek ke dokter, minum obat ke dokter. Dan saya waktu itu satu minggu saya cek ke dokter, masih tetap kepala saya tidak bisa diangkat dan saya sangat
sangat tidak baik sekali, kondisi saya sudah sangat lemah dan saya merasa bahwa diri saya nggak pernah sakit. Ternyata itu omong kosong, teman-teman. Kalau kita tidak merasa sakit itu omong kosong, kepala kita tidak sakit. Cuma saya waktu itu masih rutin, saya masih vegetarian, masih nggak makan daging apapun saya waktu itu. Dan saya langsung 1 minggu dalam 2 kali saya ke dokter. Saya mengatakan ke dokter dengan malu-malu bahwa saya kena serangan darah tinggi. Dokter mengatakan, hilangkan rasa stresmu, depresi dengan kamu melupakan masa lalu kamu yang kemarin 4 bulan yang lalu nenek kamu meninggal dunia itu, lupakan seperti itu. Dan sekarang kamu fokus kepada kedepanmu, apa rencana kamu dan makanan kamu. Ternyata saya sarapan tahu, teman-teman. Saya beli di Carrefour itu sarapan tahu ya, tahunya itu harganya hanya 12 NT. Pagi saya sarapan tahu, siang saya makan tahu, sore juga saya lapar makan tahu, tapi tahunya tidak saya goreng, tidak saya masak, pokoknya tahu mentah seperti itu saja. Ternyata itu membantu, teman-teman, selama 1 minggu membantu saya. Dan saya makan ketela itu, ubi sabrang itu loh, teman-teman ya, makan itu. Dan saya merasa badan saya sehat dan alhamdulillah. Terus saya cek ke dokter, darah saya sudah 168 dari 237, teman-teman. 197, 137, 197, 168. Dan alhamdulillah sampai detik ini sudah mencapai, pertama turun saya karena saya perut saya sakit dan saya keadaan rahasia mindset istilahnya, teman-teman. Itu darah saya langsung drop 116 dan sekarang tidak, alhamdulillah tidak naik lagi. Ya rata-rata 143, 133 seperti itu, teman-teman. Bagaimana teman-teman kalau Anda mengalami seperti saya? Di perantauan saya tidak punya teman akrab, maksudnya teman dekat, yang maksudnya teman yang di sebelahan ada orang Indonesia dengan enggak ada, sama sekali enggak ada. Dan saya mau mengatakan kepada majikan bahwa saya itu punya sakit seperti itu. Bagaimana kalau teman-teman mengalami seperti saya? Intinya ya teman-teman, jaga kesehatan sebelum Anda sakit. Jangan makan yang, saya sekarang sudah menghindari makan yang berminyak, teman-teman. Saya makan bubur sama nenek, makan yang berminyak saya hindari dulu sekarang. Dan alhamdulillah badan saya agak fit. Dan kita ternyata harus butuh orang kita nggak boleh sendirian, ternyata teman-teman. Kita harus ada teman akrab, harus ada. Tapi ya makanya kita jangan pernah mengebuli teman, jangan menjelek-jelekkan teman. Apapun itu keadaan teman kita harus support, kita harus dukung. Dan alhamdulillah saya punya pikiran positif dan saya tidak akan pernah menjelekkan siapapun di dunia ini, termasuk menjelekkan diri kita sendiri ya teman-teman. Jadi kita biar sehat selalu dan kita dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa pulang dengan selamat besok ke Indonesia ya teman-teman. Saya akan berdoa juga untuk teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman saya telah melihat video saya, walaupun ini hanya sekedar curahan hati saya. Terima kasih subreknya. Mudah-mudahan teman-teman dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berjuta-juta kebaikan. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman sehat selalu. Dan ingat teman-teman, kalau kita masih ada kesempatan untuk ibadah, seburuk apapun kita, sebobrok apapun kita, ingatlah ibadah itu yang utama teman-teman. Alhamdulillah kita punya majikan yang kita diperbolehkan ibadah, ada waktu dan kita bisa mengaturnya. Ya teman-teman, salam damai selalu. Semoga teman-teman semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, murah rezeki. Dan insya Allah kalau kita punya sedikit uang, kita usahakan untuk kita bisa umroh ya teman-teman. Alhamdulillah nanti insya Allah kalau finish kontrak saya masih ada sedikit, mudah-mudahan saya cukup untuk umroh ya teman-teman. Biar kita ada hasilnya bahwa kita kerja di Taiwan, kita bisa umroh seperti itu ya teman-temanku ya. Teman-temanku jangan berputus asa, tetaplah semangat bahwa hidup ini harus dilanjutkan ya teman-teman. Dan jangan lupa tetap berdoa. Kalau masih punya orang tua, mintalah doa kepada orang tua agar kita selalu diberi perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya teman-temanku yang terkasih, teman-temanku yang tersayang di mana saja berada, kita akan saling mendoakan ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih atas subreknya, terima kasih atas
Anda telah melihat video saya. Kalau Anda tidak suka, kalau suka silakan komen, akan saya tanggapin yang baik-baik ya teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa dan sehat selalu ya teman-teman. Dan jangan lupa makanan yang bergizi ya teman-teman. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.